Namaku Sari, usia 22 tahun, masih tinggal bersama ibu dan ayah tiri di kota kecil Magelang, Jawa Tengah. Rumah kami berdiri di pinggiran yang tenang, dikelilingi sawah dan kebun tetangga. Kehidupan di sini mengalir dengan ritme yang sama setiap hari. Tetangga yang sama, angkot yang sama, percakapan yang sama di dapur tentang cuaca dan harga cabai. Ibu bekerja sebagai bidan di puskesmas. Pak Agus, ayah tiriku, supir angkot trayek Magelang, Yogyakarta. Kami hidup sederhana, tapi stabil. Setiap Jumat malam setelah seminggu bekerja, mereka punya ritual khusus. Ibu menyiapkan pisang goreng dan kopi tubruk. Pak Agus membuka sebotol arak beras buatan sendiri. Mereka duduk di ruang tamu, menonton televisi sambil berselimut, tertawa mengingat cerita-cerita lama yang sudah didengar ribuan kali. Di malam Jumat itu, Pak Agus berubah dari supir angkot yang ditakuti penumpang menjadi pria yang sedikit lucu, bahkan lembut. Ibu menyukai saat-saat itu. Aku hanya mengamati dari kejauhan. Aku kuliah di akademi, tapi hampir setiap akhir pekan di rumah. Sering mengurung diri di kamar dengan laptop, mendengarkan musik atau mengedit video untuk TikTok. Jarang berbicara dengan orang tua. Meski Pak Agus bukan ayah kandungku, aku sudah terbiasa dengannya. Dia masuk ke hidupku saat aku berusia 11 tahun. Meski tegas, dia tidak pernah melewati batas. Tapi 2 minggu lalu, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Itu Jumat biasa. Aku pulang lebih awal. Di luar, hujan musim kemarau yang tiba-tiba. Udara berbau tanah basah dan bunga Kamboja. Melewati ruang tamu, aku mendengar suara familiar. Tawa, korek api menyala. Pak Agus sedang bercerita tentang penumpangnya yang rewel. Ibu terkikik, menjawab sesuatu tentang zaman dulu. Semuanya sesuai skenario. Malam harinya aku sudah berbaring di kamar dengan kemeja flanel favoritku dan celana pendek katun. Di rumah, aku suka pakaian yang nyaman dan sedikit bebas. Rambut diikat cepol, bibir diberi lip balm vanila. Lebih mudah tertidur begitu. Tapi tidur tak datang. Aku terus mendengar Pak Agus yang masih berisik. Ibu sudah tidur, berdasarkan kesunyian dari kamar mereka. Lalu ku dengar pintu dibuka, pelan tapi tegas. Dan beberapa detik kemudian, pintu kamarku berderit. Aku tersentak, menoleh. Dalam kegelapan muncul bayangan tinggi. Pak Agus berdiri di ambang pintu, sedikit membungkuk. "Ga, sayang, aku di sini," bisiknya pelan dengan intonasi lambat. Segalanya membeku dalam diriku. Dia salah kamar. Aku ingin bilang, "Pak, salah kamar." Tapi entah kenapa aku diam saja. Dia perlahan mendekat, duduk di tepi ranjangku, dan menghela napas lega, seolah menemukan tempat paling nyaman. Tangannya hampir menyentuh pahaku. Aku tegang. Dia tidak mengenaliku. Dalam cahaya redup dari jendela, sepertinya dia bahkan tidak melihat wajahku dengan jelas. "Pak Agus," kataku tiba-tiba dengan suara mirip ibu, lembut dengan sedikit cadel. Dia sedikit tersentak, tapi tidak kaget. "Kamu wangi seperti bunga melati, Ga," gumamnya. Jantungku berdebar kencang. Aku merasakan campuran aneh antara takut, penasaran, dan kekuasaan. Aku tahu aku yang mengendalikan situasi, bahwa aku bisa menghentikan semua ini dengan jete ata. Tapi aku tidak mau. Aku merapikan selimut, menutupi kakiku, dan sedikit menyentuh tangannya. Pak Agus tersentak, tapi tidak menjauh. "Capek hari ini, Pak?" tanyaku melanjutkan. "Sangat, dari pagi sampai malam. Tapi kamu ada di sini, dan semuanya terasa lebih ringan," helanya.
Di detik-detik itu, rasanya aku melihat semua dari luar. Bukan aku. Seperti bermain dalam drama aneh. Dia berbaring di sampingku, tidak menyentuhku. Hanya napasnya yang hangat dan teratur terasa di dekat leherku. Aku berbaring dengan mata terbuka. Masih tidak percaya ini terjadi. Tapi ini terjadi. Dia berbalik ke arahku, menaruh tangan di atas selimut, ragu-ragu, seolah takut ditolak. Aku tidak menolak, entah kenapa. Mungkin karena ketertarikan aneh pada yang terlarang, pada apa yang melanggar aturan. Dia berbisik tiba-tiba, "Kamu berubah, jadi lebih lembut, berbeda." Aku merasakan jari-jarinya sedikit meluncur di atas kain selimut. Tidak ke kulit, tidak. Hanya gerakan, seolah tidak sengaja, tapi penuh listrik. "Mungkin Pak yang lelah," bisikku. "Santai saja." Dia menghela napas, meletakkan kepala di dekatku. Aku mencium bau arak, aroma lipstik ibu yang mungkin diciumnya tadi. Dan tiba-tiba aku merasa tenang luar biasa. Kami hanya berbaring berdampingan, tanpa kata. Tapi dalam kesunyian itu ada terlalu banyak makna. Tanganku tanpa sadar menyentuh jari-jarinya. Aku tidak bisa menahan diri. Dia tidak menggenggam, tapi tidak menarik. Apa ini? Aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah, tapi merasakan semuanya goyah. Seperti berdiri di tepi jurang. 10 menit kemudian dia tertidur. Aku tetap berbaring, menatap langit-langit, merasakan denyut di pelipis dan gemetar di lutut. Aku tahu ini baru permulaan dan akan ada konsekuensi. Apa? Aku tidak bisa membayangkan. Tapi aku tahu pasti, ini bukan lagi kehidupan yang sama seperti sebelum malam itu. Keesokan harinya semuanya tampak seperti biasa. Aku terbangun sendirian. Tempat tidur sudah rapi, seolah tidak ada yang tidur di sampingku. Pak Agus pasti pergi sebelum subuh, diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Di kamar masih tercium aroma rokok kretek dan kolonnya, bercampur dengan udara pagi yang masuk lewat celah jendela. Aku duduk di ranjang, menatap satu titik lama. Ada perasaan aneh, seperti semalam aku melintasi garis, tapi tidak ada yang tahu kecuali aku. Di dapur, ibu sudah menyiapkan sarapan. Dia berdiri di depan kompor dengan daster batik bermotif bunga melati. Rambut diikat cepol, bibir sedikit bengkak karena baru bangun. Aku merasakan sesuatu yang tidak nyaman menggeliat di dalam diri. Bukan karena malu, lebih karena menyadari bahwa semuanya bisa tetap sama seperti biasa. Dan targeting, day to day, dan satu malam telah mengubar segalanya. "Selamat pagi," katanya tanpa menoleh. "Pagi, Bu," jawabku pelan, duduk di meja. Di meja sudah tersaji mangkuk bubur ayam, 2 gelas teh manis, mentega, sambal, dan pisang goreng hangat. Ibu selalu begini setiap akhir pekan, menciptakan kehangatan, seolah tahu bahwa hidup kami terlalu sederhana dan abu-abu untuk menolak sarapan hangat. Pak Agus masuk 10 menit kemudian. Dia mengenakan kemeja batik favoritnya dan sarung. Terlihat segar, seolah tidur dengan nyenyak. Dia melirikku sekilas, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada kejutan, tidak ada canggung, seolah malam itu tidak pernah terjadi. "Gimana tidurnya, Gus?" tanya ibu sambil menuangkan teh untuknya. "Enak banget, bahkan gak ingat kapan ketiduran," jawabnya sambil tersenyum. "Kayaknya kemarin kebanyakan minum." Jari-jariku mencengkeram sendok erat. Dia berpura-pura atau benar-benar tidak ingat? Aku merasakan gelombang emosi, kekuasaan ini saat kamu tahu lebih banyak dari orang lain di meja. Aku menatapnya tajam, tapi dia menghindari pandangan. Ibu berbicara tanpa henti seperti biasa, tentang tetangga, tentang cucu Bu Siti yang datang dari Jakarta.
Setelah sarapan, aku naik ke kamar, tapi dalam diri masih bergejolak. Apa yang terjadi semalam? Percobaan? Kesalahan? Atau dia menginginkan lebih tapi takut? Aku tidak tahu. Tapi entah kenapa, aku tidak mau semuanya terlupakan begitu saja. Sepanjang hari aku menangkap diriku sendiri berpikir, aku ingin ini terulang. Tapi bukan secara tidak sengaja, secara sadar. Minggu sore aku mandi lebih awal. Rumah tercium aroma melati dan sabun. Ibu sedang mencuci gorden. Aku mengenakan daster rumah yang baru. Bahan katun lembut berwarna hijau muda, sedikit di atas lutut dengan renda tipis di tepinya. Rambut dibiarkan basah, kulit wangi sabun stroberi. Pak Agus duduk di ruang tamu menonton televisi. Aku melewatinya perlahan, bertelanjang kaki. Lantai kayu yang tergores terasa menyenangkan di telapak kaki. Dia mengangkat pandang, berhenti lama di kakiku, lalu di wajahku, dan lagi-lagi tidak bilang apa-apa. Aku masuk ke dapur, menyalakan teko, dan seolah tidak sengaja melangkat ujung daster sedikit lebih tinggi, merapikan karet di paha. Dia melihat. Aku tahu. Malam itu aku berbaring lagi, tidak tidur. Di luar jendela, cahaya lampu jalan. Sudah Mei, dan udara dipenuhi aroma tanah dan bunga kemuning yang mekar di bawah pagar. Lantai di koridor berderit. Aku membeku. Pintu terbuka. Dia berdiri di sana, sedikit membungkuk dengan kaos dan celana rumah. Di tangan, cangkir teh. Atau itu hanya alasan? Belum tidur? Tanyanya pelan tanpa masuk. Aku sedikit bangun, bersandar pada siku. Selimut turun dari bahu, memperlihatkan tulang selangka. Belum. Kamu? Pengen teh? Kamu masih melek. Dia berpura-pura bahwa ini kebetulan. Tapi kami berdua tahu, ini bukan kebetulan. Mau duduk sebentar? Tanyaku dengan senyuman tipis. Dia mendekat, duduk di tepi ranjang. Kami diam, hanya napas. Matanya meluncur padaku, berhenti di tali daster yang tipis. Kamu terlihat berbeda. Aku tumbuh dewasa, Pak, bisikku. Kamu aja yang baru sadar. Dia menelan ludah, perlahan meletakkan cangkir di ambang jendela. Lagi keheningan, dan di dalamnya segalanya. Tangannya terkepal, sementara tanganku meraih pergelangan tangannya, menyentuh ringan, seolah tidak sengaja. Selamat malam, katanya tiba-tiba, bangkit cepat. Pak Agus, panggilku pelan, hampir berbisik. Gak usah lari. Dia berhenti di pintu, tidak menoleh, tapi berdiri. 1 detik, 2 detik, lalu pergi. Malam itu aku tidak tidur sama sekali, karena semuanya baru dimulai. Minggu berikutnya berlalu dengan aneh. Dari luar, semuanya seperti biasa. Kuliah, angkot, bau roti bakar dari warung di sudut jalan. Tapi dari dalam, semuanya berbeda. Aku menangkap diriku bangun dan tidur dengan satu pikiran. Dia, Pak Agus. Langkahnya, tatapannya, momen ketika dia berdiri di pintu kamarku dan tidak bisa melangkah maju, tapi juga bisa pergi. Dia seolah berubah. Pendiam, berbicara sedikit, lebih sering diam saat makan malam, bahkan tidak lagi berkomentar tentang acara televisi. Tapi matanya melihat lama, dari bawah alis, mencuri-curi, terutama saat aku lewat bertelanjang kaki, saat aku meraih cangkir di rak atas, saat aku keluar ke balkon dengan dress rumah tipis berbelahan di punggung. Aku menikmati ini. Aku suka membuatnya tegang. Jumat itu aku mengenakan dress baru, linen sederhana tapi elegan berwarna krem dengan bahu terbuka.
Tidak ada detail berlebihan, hanya ikat pinggang tipis dan belahan di samping yang memperlihatkan paha saat aku duduk. Kaki dengan sandal rumah berbulu lembut, rambut terurai, bibir diberi lip balm rasa mint. Malam itu ibu tidak enak badan, tekanan darah tinggi. Dia tidur lebih awal, minta kami tidak berisik. Kami, aku dan Pak Agus, tersisa berdua. Dia duduk di kursi, aku di sofa, kaki dilipat. Di antara kami meja kopi dan gelas kompot hangat yang kubuat sendiri. Dia suka rasa ceri dengan kayu manis. "Baik-baik aja, Pak?" tanyaku dengan nada biasa. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba menatapku tajam, langsung, seolah memutuskan sesuatu. "Kamu udah gede," katanya. Aku merasakan sesuatu mengklik dalam diri. Dia mengakuinya dengan suara. "Gak cuma gede," jawabku lembut. "Aku berubah." Dia tidak menjawab, hanya menghela napas pelan dan memindahkan pandang ke kakiku yang bergoyang mengikuti musik dari speaker. Aku sengaja memilih melodi lambat dengan sentuhan melankolis. "Kamu cantik, Sari," katanya pelan setelah jeda. "Kamu selalu cantik, tapi sekarang beda." Aku merasakan telinga memanas. Ini bukan pujian ayah tiri untuk anak tiri. Ini pengakuan. Dan dia tahu aku mengerti. "Terus Bapak?" Aku condong sedikit ke depan. "Bapak juga bukan yang aku kenal dulu." Dia mengangkat alis. "Maksudnya?" "Maksudnya," bisikku, "Bapak bukan lagi cuma Pak Agus. Bapak laki-laki yang melihatku seperti perempuan." Keheningan. Napas di ruangan lebih keras dari musik. Aku bangkit, mendekat, duduk di sandaran kursinya. Perlahan, memberinya waktu untuk menghentikan jika perlu. Tapi dia tidak menghentikan. "Bapak gak penasaran?" bisikku. "Kenapa aku membiarkan Bapak melihat?" Dia berpaling, menghela napas. "Karena kamu masih anak-anak." "Bukan," aku menggerakkan jari di bahunya. "Karena aku penasaran seberapa jauh Bapak mau pergi. Atau takut?" Dia menutup mata. Aku melihat tangannya terkepal di sandaran, napas memburu. "Sari," shh, aku menggerakkan jari di pipinya. Lalu bangkit. "Selamat malam, Pak Agus." Dia membuka mata, menatapku saat aku berjalan ke kamarku. Mengetahui setiap langkah adalah provokasi baru. Larut malam aku terbangun. Ada perasaan seseorang sedang mengawasi. Dan tidak salah. Pintu kamar terbuka sedikit. Pak Agus berdiri di ambang, bertelanjang kaki dalam bayangan. Aku tidak takut, bahkan tidak terkejut. "Kenapa datang?" tanyaku tanpa bangun. "Nggak bisa tidur." "Masuk." Dia masuk, menutup pintu. Aku duduk, merapikan piyama tipis berlendah. Dia tidak bisa tidak melihat bagaimana kain memeluk tubuhku. Aku tidak bersembunyi. Dia duduk di tepi ranjang, seperti malam itu. Tapi sekarang sadar. "Semua lepas kontrol," katanya. "Atau baru mulai?" Aku perlahan menggerakkan jari di telapak tangannya. Dia tidak menarik. "Kamu tahu ini salah," bisiknya. "Tahu, tapi justru itu yang bikin menarik," bisikku balik. Malak itu tidak ada yang tidur. Kami tidak melewati batas. Tapi komik sejengkal darinya. Aku merasakan bagaimana dia menahan diri, bagaimana tangannya melayang di dekat pinggangku, tapi tipping menyentuh. Dia menunggu, dan aku menikmati penantian itu. Dan justru di situ fetisnya. Fetis pada kontrol, pada ketegangan, pada keheningan terlarang di antara sentuhan. Dia mau, tapi patut. Aku bisa.
Tapi tidak. Permainan berlanjut. Sabtu pagi diselimuti awan kelabu. Aku terbangun lebih siang dari biasanya. Tubuhnya terasa lemas, seolah malam telah menguras lebih dari sekedar tidur. Di luar, gerimis perlahan turun. Tetesan air mengetuk jendela seperti drum dalam gerakan lambat. Aku bangun, membungkus diri dengan kimono rumah berwarna krem lembut, dan berjalan bertelanjang kaki di lantai dingin. Di dapur, ibu masih beristirahat. Pak Agus pergi ke bengkel, berdengar dari suara di belakang rumah. Sepanjang hari, aku berkeliling rumah seperti di atas panggung. Sengaja memilih gerakan, bagaimana menyajikan teh, bagaimana membungkuk, bagaimana tersenyum seolah tidak sengaja. Aku mengenakan dress rumah yang pas di tubuh, berwarna ungu muda, lembut, elastis, dengan lengan tipis dan belahan dalam di dada yang ditutupi syal tipis. Setelah makan malam, ibu pergi ke tetangga membantu membuat acar. Pak Agus tinggal di ruang tamu. Aku menuju kamarku tapi tidak menutup pintu. Sengaja. Aku menyalakan lampu meja, berbaring tengkurap dengan kaki bersilang, dan berpura-pura membaca. Dress sedikit naik, memperlihatkan sebagian paha dan ujung kaos kaki putih. Dia melihat. Aku merasakannya tanpa mengangkat mata. 20 menit berlalu sebelum dia muncul di pintu. "Nggak lapar?" tanyanya, tapi suaranya tidak yakin. "Enggak, makasih. Bapak?" "Aku cuma mau lihat aja." Aku tersenyum. "Bapak sering mampir akhir-akhir ini." "Karena kamu sering ninggalin pintu kebuka." Aku berbalik telentang, meregangkan tubuh seperti kucing, sedikit melengkung. Dada di bawah kain sedikit terangkat. Kaos kaki berbisik lembut di atas spray. "Mungkin aku pengen diperhatiin," kataku. Dia mendekat, pelan, seperti berjuang dengan dirinya di setiap langkah. "Kamu main-main, Sari, dan ini berbahaya." Aku bangkit bersandar pada siku. "Terus Bapak nggak main-main?" Diam. Lalu dia mendekat lagi dan duduk di tepi ranjang. Kali ini tangannya menyentuh pergelangan kakiku. Hati-hati, seperti mencoba. "Bolehkah?" Aku tidak menarik. "Kamu punya kaki yang cantik," katanya. Aku nggak pernah sadar. Sekarang baru sadar. Jari-jarinya perlahan bergerak di karet kaos kaki. Ringan, hampir tidak terasa. Aku merasa panas menjalar. "Bapak suka kaki ya?" tanyaku. Dia beku, lalu tersenyum tipis. "Mungkin, tapi nggak nyangka kamu bakal bilang begitu langsung." "Aku bukan anak kecil. Aku lihat gimana Bapak lihat, gimana Bapak berhenti pas aku jalan kaki telanjang. Aku perhatiin." Aku melepas satu kaos kaki dan meletakkan telapak kaki di lututnya. Dia tidak bergerak, hanya tangannya melingkari pergelangan kaki, dan dia mulai perlahan menggerakkan ibu jari di lengkungan telapak kaki. Ini terlalu intim, tapi masih dalam batas yang diizinkan. "Ini nggak bisa terus," bisiknya, menatap kakiku seolah terhipnotis. "Kenapa?" "Karena Bapak..." Aku menyentuh pipinya. "Karena Bapak pengen." Dia menggenggam jari-jariku, menatapku lama. Kami dekat. Aku merasakan napasnya, merasakan otot di lehernya bergetar. Dan tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Kami tersentak bersamaan. Dia melompat berdiri seolah tertangkap basah. Aku menarik kaos kaki cepat, duduk. "Pasti ibu," bisikku. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk, keluar, dan menutup pintu. Nanti malam, berbaring dalam gelap, aku memutar kembali adegan itu. Tangannya di kakiku, napasnya. Cara dia bilang ini tidak bisa terus, namun tetap tinggal. Ini bukan lagi sekedar goda-menggoda, bukan permainan.
kami berdua menjadi peserta dari sesuatu yang lain. Minggu terakhir Mei sangat panas. Malam tidak membawa kesejukan. Di rumah berdiri keheningan kental. Ketika ibu tidur lebih awal, aku mulai mengenakan set rumah tipis, celana pendek dan tank top dengan bahu terbuka, berkelanjang kaki dengan bibir yang dicat ringan. Jumat itu aku sendirian di rumah. Ibu pergi ke Semarang mengunjungi teman sampai akhir pekan. Pak Agus seharusnya pulang terlambat. Aku menyalakan lampu tidur dengan cahaya lembut, memutar musik pelan, dan berbaring di sofa ruang tamu, pura-pura nonton serial, tapi sebenarnya menunggu. Dia masuk rumah sekitar tengah malam, di lorong pelan melepas sepatu, melewati dapur, dan menemukan aku. Aku berbaring, tertutup selimut sampai pinggang. Kaki terlihat. Dia membeku. Belum tidur. Nunggu bapak. Dia duduk di kursi di seberang, diam menatapku. Bapak udah lama bukan cuma Pak Agus, kataku pelan. Kita berdua tahu. Dia menutup mata, menarik napas. Aku pikir aku bisa berhenti. Tapi kita berdua salah. Dia bangkit, mendekati. Berdiri begitu dekat. Kita nggak bisa lakukan ini, katanya. Tapi aku nggak bisa diam juga. Aku menyentuh pahanya, jari-jariku meluncur di kain celana. Kalau gitu jangan diam. Dia perlahan terlutut di depan sofa. Aku duduk menyingkirkan selimut. Dia mengambil kakiku dengan hati-hati, seolah itu rapuh seperti porselen. Bibirnya menyentuhnya. Kaos kaki. Aku tersentak. Ini bukan ciuman gairah. Ini tindakan penyerahan, fetis, pengakuan. Dia menempelkan pipi ke telapak kakiku. Aku nggak tahu siapa aku kalau di samping kamu, bisiknya. Mungkin bapak cuma jadi yang selalu pengen jadi, jawabku. Cuma sekarang nggak takut. Kami berciuman, tidak lepas kendali. Semuanya tetap dalam batas. Tapi kami tahu, tidak ada jalan kembali. Pagi berikutnya aku bangun, rumah kosong. Di meja ada catatan. Aku pergi, perlu mikir. Bakal balik dan ceritain semuanya apa adanya. Jangan khawatir soal ibumu. Aku gak akan hianatin dia. Tapi aku juga gak akan lupain kamu. Aku duduk di meja, lama menatap baris-baris ini. Tidak menangis, tidak marah. Hanya merasakan bagaimana bayangan malam Max selimutiku. Bagaimana aroma kulitnya masih di rambut. Bagaimana sentuhan di kaos kaki. Jejak yang tidak bisa dihapus. Dia pergi, tapi tidak dari hidupku. Aku tahu, ini baru permulaan. 2 hari berlalu tanpa kabar. Ibu pulang Minggu sore dengan wajah ceria, membawa oleh-oleh lumpia Semarang. Dia bertanya tentang Pak Agus. Aku bilang dia sibuk di bengkel. Tapi dalam diam rumah, aku merasakan ketidakhadiran yang keras. Setiap sudut mengingatkan. Kursi tempat dia duduk, pintu kamarku yang dia masuki, tempat di tepi ranjang yang masih terasa hangat dalam ingatan. Senin malam dia pulang. Dia pulang. Tampak menjukut dalam duduknya. Aku mendengar motornya dari kejauhan. Jantung berdebar. Aku ada di kamar, mengenakan dress tidur sederhana berwarna abu-abu dengan renda di pinggir. Rambut diikat cepol tinggi. Tidak ada riasan. Dia masuk rumah, menyapa ibu di dapur. Suaranya terdengar lelah tapi terkendali. Lalu langkah mendekat ke kamarku. Ketukan pelan. Masuk, kataku. Dia membuka pintu, berdiri di ambang. Mata kami bertemu. Bisa bicara sebentar? Aku mengangguk. Dia masuk, menutup pintu, tapi tidak duduk. Berdiri di tengah ruangan, tangan di saku. Aku pikirin semuanya, Sari. Dan aku tahu, ini bahaya. Buat kita berdua. Buat keluarga ini. Aku diam, menunggu. Tapi aku juga sadar, dia menarik napas dalam. Aku gak bisa pura-pura gak ada apa-apa.
Terus gimana? Tanyaku pelan. Aku nggak tahu, tapi aku janji, aku nggak akan sakitin ibumu. Dan aku nggak akan sentuh kamu lebih dari yang bisa kita tanggung. Aku bangkit, berjalan perlahan ke arahnya. Bapak udah sentuh aku, Pak. Mungkin nggak secara fisik, tapi di sini. Aku menunjuk dadaku, dan itu lebih berbahaya. Dia menelan ludah. Apa yang kamu mau, Sari? Pertanyaan yang beratnya menggantung di udara. Aku nggak tahu, bisikku jujur. Tapi aku tahu, aku nggak mau ini berhenti. Keheningan panjang, hanya suara jangkrik malam dari luar. Dia melangkah lebih dekat, sangat dekat, mengangkat tangan dan hampir menyentuh wajahku. Hampar. Jari-jarinya melayang sejengkal dari pipiku. Kamu mainkan api, Nak. Terus Bapak yang bawa koreknya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Lalu dia menurunkan tangan, melangkah mundur. Selamat malam, Sari. Tapi dia tidak pergi. Dia berdiri di sana, menatapku, dan aku melihat sesuatu pecah dalam matanya. Pertahanan terakhir runtuh. Sari, suaranya serak. Kalau kita... Apa? Aku melangkah lebih dekat. Jarak antara kami hanya sejengkal. Kalau aku cium kamu sekarang, semuanya bakal berubah. Semuanya udah berubah, Pak. Dan di saat itu, waktu berhenti. Dia mengangkat tangan. Kali ini benar-benar menyentuh pipiku. Hangat, gemetar sedikit. Ibu jarinya menelusuri garis rahangku, turun ke leher. Aku menutup mata, merasakan setiap sentimeter sentuhan itu membakar kulit. Kamu cantik sekali, bisiknya. Terlalu cantik untuk aku. Bapak pikir aku peduli soal itu? Dia menarik napas panjang, lalu perlahan, sangat perlahan, membungkuk. Bibirnya hampir menyentuh bibirku. Hampir. Aku bisa merasakan napasnya, hangat dan berat dengan bau rokok dan kopi. Tapi dia berhenti, sejengkal lagi. Sari, kalau kita lakukan ini, lakukan aja, Pak, bisikku, membuka mata, menatap langsung matanya. Aku udah capek nunggu. Dan dia melakukannya. Ciuman pertama kami lembut, hati-hati, seperti dia takut aku akan pecah. Bibirnya hangat, sedikit kasar, rasanya seperti larangan, seperti dosa yang manis. Tangannya pindah ke belakang kepalaku, menarikku lebih dekat. Ciuman menjadi lebih dalam, lebih mendesak. Aku merasakan seluruh tubuhku menyala. Setiap saraf, setiap sel berteriak. Ketika kami terpisah, kami berdua terengah. Dia menyentuh dahiku dengan dahinya, menutup mata. Astaga, apa yang baru kita lakukan? Sesuatu yang kita berdua mau, jawabku. Dia mundur, mengusap wajah dengan tangan. Ini gila, ini salah banget. Tapi Bapak nggak menyesal kan? Dia menatapku lama. Enggak, dan itu yang bikin aku takut. Kami berdiri di sana, saling menatap, menyadari garis telah dilanggar. Tidak ada cara untuk kembali. Ibu nggak boleh tahu, katanya akhirnya. Aku tahu. Dan kita nggak bisa, kita hard tracting. Aku tahu, Pak. Dia mengangguk, lalu berbalik ke pintu. Tapi sebelum keluar, dia menoleh. Sari, aku... Nggak usah bilang apa-apa, potongku. Aku ngerti. Dia tersenyum sedih, lalu keluar, menutup pintu dengan pelan. Aku berdiri di tengah kamar. Jari-jari menyentuh bibir yang masih terasa hangat dari ciumannya.
Jantung berdebar begitu kencang, sampai aku cosarnya di telinga. Semuanya berubah malam itu. Kari lucu. Dan aku tahu, dari sini, semuanya akan semakin rumit, semakin berbahaya, semakin menarik. Hari-hari berikutnya seperti berjalan di atas tali. Setiap langkah diperhitungkan, setiap tatapan dicuri, setiap sentuhan tersembunyi. Di hadapan ibu, kami adalah keluarga normal. Pak Agus supir angkot yang pulang lelah. Aku mahasiswi yang sibuk dengan tugas kuliah. Tapi di balik pintu tertutup, di malam-malam ketika ibu sudah tidur, kami adalah 2 orang yang terjebak dalam permainan berbahaya. Rabu malam, aku keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuh. Rambut basah, kulit wangi sabun melati. Aku tahu dia masih terjaga, melihat cahaya dari bawah pintu kamarnya. Aku berjalan melewati pintu itu, sengaja melambat. Sengaja membuat suara kaki basah di lantai kayu. Pintu terbuka sedikit. Dia berdiri di sana, hanya memakai kaos dan celana pendek. Sari, ya Pak, kamu sengaja kan? Aku tersenyum. Sengaja apa? Dia keluar, menutup pintu kamarnya pelan, melangkah mendekat. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Mungkin tangannya menyentuh bahuku. Kulit basah bertemu kulit hangat. Aku menggigit bibir. Bapak yang gak bisa tahan. Karena kamu gak kasih aku kesempatan untuk tahan. Dia menarikku lebih dekat. Bibirnya di telingaku. Kamu bahaya, Sari. Kamu tahu itu? Terus kenapa Bapak masih di sini? Dia tidak menjawab. Hanya menciumku lagi. Kali ini lebih ganas, lebih putus asa. Tangannya menelusuri punggungku, menarik handuk sedikit lebih rendah. Aku mendorong dadanya pelan. Pak, Ibu bisa bangun. Aku tahu, gumamnya, tapi takkan melepas. Tapi aku gak peduli lagi. Bapak harus peduli. Dia akhirnya mundur, napas berat. Kamu benar, maaf. Aku kehilangan kontrol. Gak apa-apa, bisikku, menyentuh pipinya. Aku juga. Kami berdiri di koridor gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. 2 bayangan yang seharusnya tidak pernah bertemu seperti ini. Kita harus lebih hati-hati, katanya akhirnya. Atau kita harus berhenti. Dia menatapku. Kamu bisa? Aku menggeleng pelan. Enggak. Aku juga enggak. Dan itu pengakuan terakhir yang kami butuhkan. Kami terjebak dalam pusaran ini, dan tidak ada yang mau keluar. Jumat malam berikutnya, ibu kerja lembur di puskesmas. Tidak pulang sampai pagi. Pak Agus memberitahuku lewat pesan pendek. Ibumu gak pulang malam ini, kita sendirian. Jantungku berdebar. Ini bahaya. Ini kesempatan. Ini... Aku mandi, mengenakan dress tidur sutra berwarna merah marun, tipis, mengalir, dengan tali spaghetti. Rambut terurai, bibir diberi warna nude. Aku tidak berlebihan, cukup untuk membuatnya gila. Dia pulang jam 8. Melihatku di ruang tamu, dia berhenti di ambang pintu. Sari, lapar Pak, aku masak nasi goreng. Kamu... Dia menelan ludah. Kamu sengaja pakai itu. Emang kenapa? Aku berdiri berjalan ke arahnya. Bapak gak suka? Dia menarik napas tajam ketika aku lewat. Aroma parfum vanila menyentuh hidungnya. Kamu tahu aku suka. Terlalu suka. Kami makan malam dalam keheningan yang tegang. Setiap sendok, setiap tegukan, setiap tatapan, penuh dengan hal-hal yang tidak terkatakan.
Setelah makan, dia mencuci piring. Aku berdiri di sampingnya, sengaja menyentuh lengannya saat mengambil gelas. "Sari," suaranya pelan. "Kalau kamu terus begini..." "Terus apa?" Dia mematikan keran, berbalik menghadapku. Mata gelap, penuh dengan sesuatu yang membuatku gemetar. Aku nggak janji bisa nahan diri. "Siapa bilang aku mau Bapak nahan diri?" Detik berikutnya dia mengangkatku, dudukkan di meja dapur. Ciuman kami kali ini penuh nafsu, bukan lagi hati-hati, bukan lagi takut. Tangannya di pinggangku, tanganku di rambutnya. Kami kehilangan diri dalam momen ini. Lupa tentang ibu, lupa tentang dosa, lupa tentang segalanya kecuali sentuhan ini. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Kami tersentak terpisah. Dia mengangkat. Ibunya. Suaranya panik. "Agus, aku lupa kunci mobil di rumah. Bisa anterin sekarang? Aku perlu ke rumah pasien Arjen." Dia menatapku. Frustasi dan lega bercampur di wajahnya. "Iya Bu, aku kesana sekarang." Menutup telepon, dia menyentuh dahiku dengan dahinya. "Mungkin ini tanda." "Tanda apa?" "Bahwa kita harus berhenti sebelum terlalu jauh." "Atau," bisikku, "tanda bahwa kita harus lebih hati-hati." Dia mencium keningku, lalu pergi. Dan aku duduk sendirian di meja dapur, merasakan bibir bengkak dan jantung yang masih berlari kencang, bertanya-tanya, seberapa jauh kami akan jatuh sebelum semuanya hancur. Satu pagi aku terbangun dengan perasaan aneh, campuran antara euforia dan ketakutan. Semalam hampir terjadi, hampir. Dan aku tahu, ini hanya masalah waktu sebelum hampir berubah menjadi kenyataan. Ibu sudah bangun, sibuk di dapur membuat kue untuk arisan sore nanti. Pak Agus di teras memperbaiki motornya. Semuanya tampak normal, terlalu normal untuk menutupi badai yang mengintai di bawah permukaan. "Sari, bantu ibu sebentar?" panggil ibu dari dapur. Aku turun, mengenakan kaos oversize dan celana pendek denim, rambut acak-acakan, wajah tanpa riasan. Tapi ketika melewati teras, aku merasakan tatapan Pak Agus membakar punggungku. Di dapur, ibu sedang mengaduk adonan. "Nanti sore ibu ke rumah Bu Lastri untuk arisan. Kamu mau ikut?" "Enggak Bu, aku ada tugas kuliah." "Pulangnya mungkin malam. Kalian berdua jaga rumah ya." Jantungku berdetak lebih cepat. Lagi, kami asking sendirian lagi. Ibu pergi jam 3 sore. Rumah tiba-tiba terasa terlalu sepi, terlalu luas, terlalu penuh dengan kemungkinan. Aku di kamar, berpura-pura mengerjakan tugas. Tapi pikiran terus melayang ke dia, ke apa yang hampir terjadi semalam, ke apa yang mungkin terjadi nanti. Jam 5 aku dengar langkahnya di tangga, ketukan di pintu. "Masuk," kataku, suara sedikit bergetar. Dia masuk menutup pintu. Kali ini tidak ada jeda, tidak ada kata-kata. Dia langsung mendekat, menarikku berdiri dan menciumku. Dalam, mendesak, putus asa. Aku nggak tahan lagi, gumamna di antara ciuman. "Aku udah coba, Sari, sungguh aku coba." "Terus jangan tahan," bisikku, menarik kaosnya. Kami jatuh ke ranjang, tangan menjelajah, bibir tidak pernah terpisah. Ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi permainan, bukan lagi godaan. Ini nyata, mentah, dan penuh dengan keputusasaan. Tangannya menyusuri pahaku, naik perlahan. Aku menahan napas, jantung hampir meledak. "Bapak yakin?" bisikku. "Enggak," jawabnya jujur. "Tapi aku nggak peduli lagi." Dan saat itulah, tepat saat dunia kami akan benar-benar runtuh, pintu depan terbuka keras. "Sari,
"Agus!" suara ibu. Kami membeku. Mata saling bertemu. Panik dan horor tercermin di sana. "Sit," bisik Pak Agus, melompat dari ranjang, merapikan pakaian dengan tergesa. Aku duduk cepat, menarik selimut, mencoba mengatur napas. "Sari?" suara ibu mendekat di tangga. "Sebentar, Bu," teriakku. Suara hampir pecah. Pak Agus menoleh padaku sekali. Tatapan yang penuh dengan rasa bersalah, takut, dan sesuatu yang lebih dalam. Lalu membuka pintu dan keluar. "Oh, Agus, kamu lagi ngapain di atas?" tanya ibu di koridor. "Benerin lampu di kamar mandi, Bu. Tadi Sari bilang mati." "Oh, makasih ya. Arisannya batal. Bu Lastri anaknya tiba-tiba sakit, jadi ibu pulang duluan." Aku dengar langkah mereka turun tangga, lalu keheningan. Aku jatuh kembali ke ranjang, menutup wajah dengan bantal, menahan teriakan. Terlalu dekat, kami terlalu dekat tertangkap. Malam itu makan malam dalam keheningan yang mencekik. Ibu berbicara tentang Bu Lastri, tentang anaknya yang demam tinggi. Pak Agus mengangguk, makan tanpa mengangkat mata. Aku mendorong-dorong nasi di piring, tidak ada nafsu makan. "Kamu kenapa, Sari? Sakit?" tanya ibu. "Enggak, Bu, cuma capek." "Istirahat yang cukup ya, Nak." Setelah makan, aku langsung naik ke kamar. Tapi tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan bayangan tadi sore. Apa yang hampir terjadi? Apa yang bisa terjadi jika ibu datang 5 menit lebih lambat? Jam 11 malam, pintu kamar terbuka pelan. Aku tahu itu dia. "Pak," bisikku dalam gelap. "Aku tahu ini gila," katanya, suara serak. "Tapi aku harus bicara sama kamu." Dia masuk, duduk di tepi ranjang. Dalam cahaya bulan dari jendela, aku melihat wajahnya, lelah, penuh konflik. "Tadi sore," dia mulai. "Hampir ketahuan," potongku. "Iya, dan itu tanda, Sari. Kita harus berhenti sebelum semuanya hancur." Aku duduk menghadapnya. "Bapak bisa berhenti." Dia diam lama. "Enggak, dan itu yang bikin aku takut. Aku takut aku nggak bisa hidup tanpa ini lagi, tanpa kamu." "Terus gimana?" "Aku nggak tahu." Suaranya hampir putus. "Aku cinta sama ibumu, Sari, sungguh. Tapi apa yang aku rasakan sama kamu, ini beda. Ini salah, tapi aku nggak bisa menghentikannya." Aku menyentuh wajahnya. "Kita berdua terjebak, Pak." "Iya, dan aku nggak tahu jalan keluarnya." Kami duduk dalam keheningan, tangan saling menggenggam, menyadari bahwa kami telah menciptakan sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan lagi. "Mungkin," aku berbisik, "mungkin kita harus jujur." "Jujur?" Dia menatapku, mata membesar. "Kamu tahu apa artinya itu? Ibumu akan hancur, keluarga ini akan hancur." "Tapi kita sudah hancur, Pak. Kita cuma belum mengakuinya." Dia menarik tanganku ke bibirnya, menciumnya lembut. Kasih aku waktu untuk mikirin ini dengan jernih." "Berapa lama?" "Aku nggak tahu, tapi aku janji, aku akan cari jalan keluar dari ini, entah gimana." Dia bangkit, berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, dia berbalik. "Sari, maafin aku. Maafin aku karena melibatkan kamu dalam ini." "Aku yang mulai, Pak," bisikku. "Aku yang bermain api." Dan aku yang membiarkannya terbakar. Dia keluar, meninggalkan aku sendirian dalam gelap dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Minggu pagi aku terbangun dengan suara ribut di bawah. Suara ibu, marah, menangis. Jantungku tenggelam. Aku turun dengan tergesa, menemukan ibu dan Pak Agus di ruang tamu. Ponsel ibu di tangannya,
wajah pucat dan tak ada apa. Ibu menoleh padaku, air mata mengalir di pipi. Kamu tahu soal ini? Soal apa, Bu? Dia melempar ponsel ke sofa. Di layar, foto. Foto kami, aku dan Pak Agus, di koridor rumah, malam ketika aku keluar dari kamar mandi dengan handuk. Dia sedang menarikku mendekat. Bibirnya hampir di telingaku. Duniaku runtuh. Siapa yang kirim ini? Suaraku hampir tidak terdengar. Nomor gak dikenal, tapi itu jelas kamu dan Agus. Suara ibu memecah. Jelasin sama ibu, ini apa? Pak Agus melangkah maju. Ga, ini bukan seperti yang kamu pikir. Bukan seperti apa? Teriak ibu. Aku lihat sendiri, kalian berdua. Bu, kumohon, dengarkan. Aku mencoba mendekat, tapi ibu mundur. Jangan sentuh aku, tangisnya pecah. Kalian mengkhianatiku di rumahku sendiri dengan anak tiriku sendiri. Ibu jatuh ke lantai, menangis terseduh-seduh. Pak Agus berlutut di sampingnya, mencoba memeluk, tapi ibu menepis tangannya. Jangan sentuh aku, Agus. Jangan pernah sentuh aku lagi. Aku berdiri membeku, melihat segalanya hancur di depan mataku. Ini kesalahanku. Semua ini kesalahanku. Bu, suaraku gemetar. Maafin aku. Kumohon, maafin aku. Ibu mengangkat wajah, menatapku dengan pandangan yang membuatku ingin mati. Kamu anak yang bagaimana, Sari? Bagaimana kamu bisa lakukan ini? Aku tidak bisa menjawab. Tidak ada kata yang bisa memperbaiki ini. Pak Agus bangkit menghadapku. Di matanya, aku melihat kehancuran total. Ini salahku, semusahku, bukan Sari. Kalian berdua salah, teriak ibu. Keluar dari rumahku, sekarang. Ga, keluar! Pak Atus menatapku sekali, tatapan pamit, lalu berjalan ke kamar, mengambil beberapa barang, dan keluar dari rumah. Suara motornya menjauh, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Ibu masih menangis di lantai. Aku ingin memeluknya, meminati maaf sejuta kali. Tapi aku tahu, tidak ada maaf untuk ini. Bu, bisikku. Pergi, Sari. Aku gak mau lihat kamu sekarang. Aku naik ke kamar dengan kaki gemetar, menutup pintu dan jatuh ke lantai. Air mata akhirnya datang. Deras, panas, penuh dengan penyesalan dan kehilangan. Segalanya hancur, seperti yang kami tahu akan terjadi. Tapi kami tetap bermain api sampai membakar segalanya. Dan sekarang, di antara puing-puing ini, aku tidak tahu bagaimana cara membangun kembali, atau apakah masih ada yang tersisa untuk dibangun. Jam berlalu, matahari terbenam, rumah dalam kegelapan dan keheningan. Tidak ada suara ibu, tidak ada suara apapun, kecuali detik jam dinding yang keras di telinga. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Permainan berakhir, Sari, tapi konsekuensinya baru dimulai. Kamu pikir foto itu yang terakhir? Tunggu saja. Darahku membeku. Siapa yang memata-matai kami? Siapa yang mengirim foto itu? Dan yang lebih penting, apa lagi yang mereka punya?